Shalom, selamat pagi ibu-ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Jumpa lagi dalam renungan pagi wanita GKJW Kediri. Salam sehat. Ibu-ibu yang terkasih, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Segala puji syukur kami naikkan Bapa. Terima kasih atas tidur nyenyak semalam, sehingga pagi hari ini boleh bangun dengan sehat. Itu semua karena anugerah kasih-Mu. Terima kasih atas penyertaan-Mu Bapa. Terima kasih atas perlindungan-Mu. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu sebelum mengawali aktivitas kami di dalam keseharian. Untuk itu, urapi dan penuhi Roh Kudus-Mu atas kami, supaya kami bisa memahami, terlebih bisa menjalankan di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, sehingga hanya seturut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam Kolose 3 ayat yang ke-23 tertulis seperti ini. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Hari ini renungan berjudul Mari gunakan perangkat komunikasi secara bijak. Dewasa ini, perkembangan teknologi berbasis internet telah melahirkan budaya baru, yaitu budaya digital. Dalam era digital, komunikasi antar pribadi dikembangkan melalui jejaring sosial. Media tak lagi menjadi alat berkomunikasi, tetapi juga menjadi alat berbagi informasi dan pengetahuan. Di internet, kita bisa menemukan hampir segala sesuatu informasi yang kita inginkan. Perangkat komunikasi digital seperti smartphone bukan lagi kebutuhan, tetapi lebih seperti menjadi bagian kehidupan sehari-hari atau budaya manusia. Di tengah dunia yang menawarkan informasi serba cepat dan relatif itu, kita dipanggil untuk membagikan sesuatu yang bernilai kekal. Di tengah dunia di mana komunikasi cenderung lugas, bahkan terkesan tanpa hati, kita perlu menawarkan makna terdalam komunikasi. Percakapan antar hati, karena itu, menjadi panggilan bagi setiap orang Kristen untuk menggunakan perangkat secara bijak dalam berkomunikasi di dunia digital. Lalu, bagaimana? Ibu-ibu yang terkasih, sebelum kita menggunakan perangkat digital, sebaiknya pikirkan dengan masak sebelum Anda mengunggah sebuah konten. Sebelum Anda mengunggah sebuah konten, pikirkan dengan masak apakah konten tersebut membangun setiap orang yang membaca atau melihatnya. Kata setiap perlu digarisbawahi, karena kalau hanya menyenangkan sebagian orang dalam jejaring Anda, sebaiknya tak perlu diunggah, karena Anda telah membuat tidak senang sebagian orang lainnya. Sebagai batu uji, kita bisa menggunakan nasihat Paulus yang seperti ini. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun.
Yang kedua, berhati-hati curhat di jejaring sosial. Jejaring sosial sering menjadi ajang curhat. Misalnya ketika seorang merasakan ketidakadilan, dia merasa sah-sah saja mengungkapkan rasa kesalnya di sebuah jejaring sosial. Meskipun dalam dunia internet demokrasi dijunjung tinggi dan ekspresi seorang dianggap wajar, yakinlah bahwa kalimat santun merupakan modal utama dalam berkomunikasi. Komunikasi yang terlalu emosional sering membuat pesan yang hendak disampaikan malah tidak akan pernah sampai. Ingatlah akan buah rot ini. Kelemah lembutan dan penguasaan diri, seperti di dalam Galatia 4 ayat yang ke-22. Lagi pula, dalam dunia digital, ungkapan kekesalan Anda akan terus tersimpan dalam perangkat rekan-rekan dalam jejaring sosial Anda. Meskipun kemarahan Anda telah mereda, jejak perasaan Anda tetap ada. Yang ketiga, berhati-hati mengomentari curhat di jejaring sosial. Ketika Anda mendapatkan konten curhat seseorang di jejaring sosial, tak perlu Anda mengomentarinya melalui jejaring sosial. Alasannya, Anda sesungguhnya tidak sepenuhnya paham apa yang dia alami. Jika Anda sungguh mengenalnya, Anda bisa menelponnya atau bertemu langsung. Cara itu biasanya lebih efektif karena orang tersebut memang sedang butuh tempat untuk mencurahkan isi hatinya. Komentar, entah bernada positif maupun negatif, cenderung akan memperkeruh suasana. Yang keempat, berhati-hati di dalam meneruskan konten. Ya, sering terjadi ketika orang menerima konten yang baik, ia merasa perlu untuk meneruskannya ke jejaring sosial lain yang diikutinya. Kabar baik memang harus terus diberitakan. Tetapi hal yang tak boleh dilupakan adalah keragaman pribadi dalam setiap jejaring sosial. Bisa jadi dalam sebuah jejaring sosial, konten itu sungguh berguna dan membangun. Tetapi belum tentu konten itu juga berguna di jejaring yang lain. Itu berarti kita harus sungguh-sungguh mengenal karakter setiap anggota jejaring sosial yang kita ikuti. Kalau menurut pendapat Anda konten tersebut sungguh kabar buruk, misalkan berbau porno atau menyinggung sara, jangan diteruskan ke jejaring sosial manapun, cukup sampai di perangkat Anda saja. Jika Anda sungguh kenal dengan pengunggahnya, tegurlah dia di bawah 4 mata. Ingatlah perintah ini. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkan kembali. Seperti di dalam Matius 8 ayat yang ke-15. Jangan sekali-kali menegurnya melalui jejaring sosial, karena pasti Anda hanya akan mempermalukannya dan ia pun tidak akan mendengarkan Anda. Yang kelima, jaga percakapan di dalam jejaring sosial. Kadang dalam jejaring sosial ada percakapan yang sifatnya untuk kalangan sendiri atau rahasia. Nah, menjadi tanggung jawab Anda sebagai anggota jejaring tersebut untuk tetap menjaga kerahasiaan percakapan tersebut. Atau meski tidak bersifat rahasia, jika ada kaitannya dengan seseorang, maka Anda pun harus menjaganya. Menyampaikannya ke jejaring sosial lain hanya akan membuat Anda menjadi penyebar gosip. Ketika Anda mulai menyebarkannya, maka rekan di jejaring sosial lain
bisa mengambil kesimpulan Anda tidak layak dipercaya. Kalau Anda memang ingin tetap meneruskan ke jejaring sosial lain, seyogyanya dan selayaknya Anda harus meminta izin kepada yang bersangkutan. Akhirnya, ibu-ibu yang terkasih, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu berarti baik ketika hendak mengunggah sebuah konten, mengomentari konten, meneruskan konten, maupun saat bercakap dalam jejaring sosial, kita harus serius bertanya, untuk siapakah kita melakukan semua itu? Untuk kesenangan kita pribadi atau untuk Tuhan? Amin. Mari kita tutup dengan doa. Bapa yang baik, terima kasih Engkau sudah mengajari kami tentang menggunakan perangkat komunikasi secara baik. Terima kasih Tuhan, kiranya Kau penuhi Roh Kudus-Mu atas kami, sehingga kami bisa melakukan seturut kehendak-Mu. Mampukan kami menjalani hidup yang baik. Kami mau serahkan kehidupan kami sepenuhnya hanya kepadamu Bapa. Terima kasih. Doa dan syukur ini hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, salam sehat.